Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nanda yang soleh dan soleha yang berada di rumah yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini, Kak Ridwan ingin menyampaikan tentang materi puasa di bulan Ramadan. Nanda sekalian mungkin tahu sekarang kita berada di bulan apa? Iya betul, saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang muslim? Betul, yang dilakukan oleh seorang muslim tatkala memasuki bulan Ramadan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa pengertian dari puasa? Pengertian dari puasa menurut bahasa adalah menahan. Menahan dari apa? Yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Itulah yang disebut dengan pengertian puasa. Ananda sekalian, mungkin yang usia PAUD, yang TK, mungkin saat ini bisa mulai belajar berpuasa. Ya, ikut mama papa, ikut ayah bunda saat makan sahur. Ingatkan ayah bunda, Umi Abi, Nanda mau ikut puasa di tahun ini, coba lakukan. Bagi Nanda sekalian yang sudah SMP, SMA, tentunya sudah bisa berpuasa sebagaimana apa yang disyaratkan dalam rukun-rukun puasa yang nanti Kak Ridwan sampaikan dalam kesempatan hari ini. Dasar hukum berpuasa di bulan Ramadan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ananda sekalian bisa membaca di rumah, buka Al-Qur'annya, tentunya lebih baik Al-Qur'an yang ada terjemahnya biar Nanda bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama yuk. Ya, ikuti yang Kak Ridwan sampaikan. Ananda sekalian buka Quran di rumah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang juga telah pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya atau agar atau mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, dari ayat ini Ananda sekalian yang soleh-soleha, Ananda sekalian bisa mencerna bahwasanya ibadah puasa bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat-umat Nabi sebelumnya juga melaksanakan ibadah puasa. Cuma tata caranya agak sedikit berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pelaksanaan ibadah puasa, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita ikuti adalah tata cara ibadahnya, tata cara puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Kak Ridwan pernah singgung dalam materi ibadah. Ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala, ayo, ada yang ingat? Yang pertama, syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh karena yang lain. Berpuasa harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya harus mengikuti cara Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya umat-umat Nabi terdahulu berpuasa, kita tidak tahu seperti apa. Kalau kita berpuasa, tentunya ikuti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, riwayat Muslim, beliau menyampaikan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasum ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah puasa termasuk ibadah mahdhah atau ibadah khosoh atau ibadah khusus, di mana di dalam ibadah puasa itu termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan ajaran agama Islam, di dalam rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama apa, ayo? Betul, syahadat. Yang kedua apa? Yang kedua sholat. Nah, Ananda pasti selalu melaksanakan sholat sebagai prinsip kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang sedang Kak Ridwan bahas. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Berapa lama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Sesuai dengan contoh yang Nabi contohkan, yaitu 1 bulan lamanya. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Jangan lupa, Ananda sekalian, berpuasalah karena puasa itu adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian dan pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya masih di Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nanda yang soleh dan soleha yang tetap berada di rumah, yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana tadi Kak Ridwan sudah menyampaikan tentang perintah berpuasa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan atas orang-orang, atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Adapun Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat wajib seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, syarat wajibnya Ananda sekalian di rumah bisa mencatat. Yang pertama, syarat wajib orang untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, syaratnya harus Islam, harus Muslim. Apakah boleh orang yang beragama di luar agama Islam melaksanakan puasa? Silahkan saja, tetapi tidak akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat wajib puasa Ramadan harus seorang Muslim. Yang kedua, Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah baligh. Baligh itu ya
adalah ananda sekalian yang sudah berusia sekitar 10 tahun atau 11 sampai 12 tahun. Kalau laki-laki sudah pernah bermimpi, kalau wanita jika dia sudah keluar darah haid, maka dia sudah dikatakan balik, maka baginya wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bagi ananda sekalian yang wanita yang belum haid, bagi laki-laki yang belum balik, nanda sekalian, tentu tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti ayah bunda, minta kepada ayah bunda untuk membimbing pelaksanaan ibadah puasa yang ananda sekalian sedang akan melaksanakannya dengan tujuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ananda sedang belajar. Jadi kalau nanti sudah berusia baligh, sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, syarat wajib orang untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah berakal sehat. Ananda tahu, orang yang berakal sehat berarti dia tidak dalam keadaan gila. Orang yang gila atau orang yang terganggu pikirannya, stres atau hilang ingatan, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ananda sekalian, coba lihat syarat-syarat ini. Ananda sekalian Islam, ananda sekalian sudah baligh. Kalau belum baligh tadi, Kak Ridwan katakan bisa belajar untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ananda sekalian berakal sehat, tentunya ananda sekalian berakal sehat. Buktinya ananda sekalian hari ini menonton Waktu Indonesia Belajar sambil mencatat, ya. Kalau seandainya ada yang kurang paham, bisa minta bimbingan sama ayah bunda yang ikut menonton acara Waktu Indonesia Belajar di rumah. Adapun selanjutnya, Kak Ridwan ingin sampaikan, ada syarat sah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seseorang baru dikatakan syah, diterima puasanya di bulan Ramadan, manakala dia Islam. Sama dengan syarat wajib tadi, dan dia mumayyiz. Dan yang terakhir, dia suci dari haid dan nifas. Mumayyiz itu artinya dia sadar dan dia mengerti apa yang sedang dia lakukan. Sedangkan suci dari haid dan nifas berarti bagi orang-orang khususnya wanita, bisa juga ayah bunda, ya, bisa melihat, ya, ananda yang sudah masuk waktu haid, sedang haid, maka tidak diwajibkan berpuasa. Bunda-bunda yang sedang nifas, baru saja melahirkan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kalau seandainya bunda yang sedang nifas melaksanakan puasa, maka puasanya dinyatakan tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berjumpa dengan Ramadan untuk apa? Untuk bergembira, untuk bersenang hati. Kenapa? Karena Ramadan telah datang. Ramadan penuh dengan manfaat. Ramadan penuh dengan keutamaan-keutamaan. Sehingga kita harus melaksanakan ibadah puasa ini karena masing-masing kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa hal lagi yang terkait dengan puasa. Yang pertama, ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan puasa ini, ananda sekalian harus mendahulukan niat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan,
innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung daripada niat. Ananda sekalian ingin berpuasa, maka harus ada niat. Oh, besok saya ingin berpuasa. Apakah niat itu harus diucapkan? Tidak harus. Niat itu adanya di dalam hati kita. Sehingga kalau Ananda sekalian niat untuk berpuasa, khusus bagi Ananda sekalian yang masih belajar, katakan kepada ayah bunda, aku niat nih mau puasa, tolong nanti bangunin aku sahur ya. Nah, insya Allah dengan niat itu Ananda sekalian akan memiliki kekuatan untuk bisa menahan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan untuk segmen ini. Kita akan kembali ke waktu Indonesia belajar di segmen berikut setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda sekalian yang hari ini masih berada di rumah, anak soleh dan soleha, dalam kesempatan ini Kak Ridwan ingin melanjutkan apa yang Kak Ridwan sampaikan terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ananda sekalian, tadi sudah Kak Ridwan sampaikan terkait dengan apa yang membuat diri kita menjadi kuat untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama, di dalam diri kita harus ada niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada keesokan harinya. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Yang tentu Ananda paling tahu, Ananda paling hafal. Tentunya apa? Yang bisa membatalkan puasa sudah pasti makan dan minum. Makan dan minum itu sudah pasti akan membatalkan puasa kita. Kenapa akan membatalkan puasa kita? Karena yang namanya puasa memang tidak boleh makan dan minum. Ya, termasuk juga memasukkan segala sesuatu, ya, misalkan air, ya, dan seterusnya masuk ke dalam lubang, ya, mulut kita atau hidung kita, itu bisa membatalkan puasa kita. Orang yang boleh untuk tidak berpuasa, siapa saja? Orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Karena tadi Kak Ridwan sampaikan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kecuali mereka-mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, meskipun muslim, meskipun berakal, ya, meskipun dia dalam posisi sudah balik, ya, tapi dia tidak berpuasa. Dibolehkan saja, asalkan yang pertama, nih Ananda sekalian catat yang ada di rumah, orang yang boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit. Ya. Yang kedua adalah orang yang menjadi musafir. Musafir itu orang yang berada dalam sebuah perjalanan yang menyebabkan dia kesulitan untuk menahan puasanya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184, Ananda bisa buka di rumah, Al-Quran terjemahnya, sambil ikut membaca apa yang Kak Ridwan sampaikan. Waman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, di sini jelas di dalam ayat Al-Qur'an
surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan apabila dia dalam keadaan sakit. Ya tentunya Ananda sekalian bisa melihat sakit apa saja yang menyebabkan orang tidak bisa menahan puasanya. Ya tentu orang yang sakitnya misalkan, Kak Ridwan ingin sampaikan, perutnya keroncongan itu bukan sakit. Kalau orang dalam keadaan lapar, ya pasti perutnya keroncongan. Misalkan agak pusing-pusing sedikit, itu biasa. Kalau seandainya Ananda merasa pusing-pusing sedikit, karena itu apa? Karena perut Ananda dalam keadaan kosong. Sehingga Kak Ridwan sarankan, kalau seandainya pusing-pusing sedikit kepalanya, atau perutnya terasa keroncongan, atau perih-perih sedikit, mohon ditahan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi Ananda sekalian, jadi tidak semua sakit Ananda harus membatalkan puasa. Jadi kalau seandainya masih bisa menahan puasanya, tahan puasanya. Karena kata Allah, berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Termasuk musafir. Kalau musafirnya dia dalam perjalanan merasakan kenyamanan, ya bisa menahan puasa, ya dia bisa tetap berpuasa karena kata Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi meskipun musafir tidak serta-merta dia harus tidak berpuasa, dia boleh tetap berpuasa, terkecuali dalam perjalanannya begitu berat sehingga dia kesulitan untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Selanjutnya orang yang boleh tidak berpuasa, dan karena situasi dan kondisi, yaitu wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Karena orang yang sedang haid dan sedang nifas memang tidak boleh untuk berpuasa. Ya. Adapun wanita yang hamil dan menyusui, nah ini juga terkategorikan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Dikhawatirkan atau jika orang tersebut mengkhawatirkan keadaan dedek bayinya dalam keadaan terganggu kesehatannya. Jadi boleh ibu yang sedang hamil, bunda yang sedang hamil, bunda yang sedang menyusui, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Termasuk juga salah satunya adalah lansia, orang yang sudah lanjut usia yang kesulitan dia untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak atau dibolehkan untuk tidak berpuasa tadi, ya tidak serta-merta, kecuali wanita haid, ya wanita yang sedang nifas itu sudah jelas terlarang untuk berpuasa. Kak Ridwan sampaikan kembali bahwa orang yang dalam keadaan sakit, selama sakitnya itu masih bisa menahan puasa, selama musafirnya itu perjalanannya tidak memberatkan sehingga dia bisa tetap berpuasa, ya lebih baik tetap berpuasa. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda sekalian yang soleh dan soleha, yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan ketemu kembali di minggu yang akan datang masih dengan Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.